Saudara, saya tiba di kantor Mahkamah Agung di Jakarta. Saya akan mencoba untuk mewawancarai Kepala Biro Humas Mahkamah Agung, Abdullah, terkait dengan putusan PK terhadap Joko Chandra yang kandas atau gagal. Mungkinkah ada upaya lanjutan terkait dengan Joko Chandra? Apa yang bisa dilakukannya? Dan apa yang menjadi pertimbangan hakim untuk memutus tidak bisa dilanjutkan ke Mahkamah Agung terkait dengan peninjauan kembali Joko Chandra? Ikuti saya akan mewawancari, masuk ke dalam. Dan saudara, saya temui Kepala Biro Humas Mahkamah Agung, Pak Abdullah. Terima kasih Pak Abdullah menerima saya di kantor Mahkamah Agung. Ya, selamat datang. Pak Abdullah, terkait dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas peninjauan kembali Joko Sugiharto Chandra. Ya. Ini semua dilakukan meskipun sudah 4 kali sidang, dan itu semua sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya. Sesuai dengan hukum acara yang berlaku, saya rasa sudah dijalankan seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga apapun putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita menghormati dan menghargai putusan itu. Meskipun banyak kalangan umum pada saat awal menyaksikan, kenapa kemudian ketika tidak hadir, tidak langsung kemudian diputus gagal atau kandas, tapi tetap dilakukan proses sidang sampai 4 kali. Memang untuk proses dan prosedur di pengadilan seperti itu. Jadi kalau ada permohonan masuk bukan berarti langsung ditolak suruh balik, tetapi harus diterima, diregister, diproses, dan diputus oleh pejabat yang berwenang. Harus tetap ada proses ya Pak? Tetap harus ada proses. Meskipun juga pernah kemudian tercetus misalnya dari suara-suara di luar bahwa kan bisa sidang itu dilakukan secara daring, online, dalam jaringan. Ya. Untuk kasus Joko Chandra misalnya, apakah itu mungkin dilakukan? Ya. Dalam suasana COVID-19 ini, dalam perkara tertentu itu mungkin dilakukan. Karena ada kesepakatan antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian itu ada. Dan Kumham, ya, itu ada. Tetapi ada syarat, ya. Jadi bukan berarti bisa di tempat seenaknya, tidak. Ya. Jadi yang dikhawatirkan Kumham adalah terdakwa itu keluar dari rutan atau LP, kemudian balik lagi dikhawatirkan terpapar virus. Oleh sebab itu sidang walaupun daring itu terdakwa berada di lembaga pemasyarakatan atau di rutan atau di Polda, Polres atau Polsek. Gitu. Jadi tidak serta-merta misalnya Joko Chandra mengajukan PK lalu bisa dari Malaysia misalnya, tidak bisa Pak ya? Oh, tidak bisa. Jadi tidak harus bisa. di kantor penuntut umum atau di kantor polisi. Iya. Walaupun statusnya misalnya untuk kasus lain nih, kita bicara kasus lain dari pengadilan negeri misalnya bebas misalnya, dia tidak ditahan, tapi dia harus datang ke kantor itu. Iya, itu harus di tempat yang telah ditentukan, ya, tidak bisa di sembarang tempat. Oke, saya ingin bertanya Pak terkait dengan kenapa saya pertanyakan ini, karena bisa jadi kemudian Joko Chandra mengajukan kembali PK karena ia gagal di PK yang kemarin. Ya. Pertanyaannya, mungkinkah itu? Karena menurut putusan Mahkamah Konstitusi, PK bisa dilakukan berkali-kali. Iya, memang benar pasal 168 ayat 3 sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Mahkamah Agung tahun 2014 mengeluarkan SEMA nomor 7 tahun 2014 yang membatasi PK itu hanya sekali. Dasarnya jelas, yaitu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman maupun Undang-Undang tentang Mahkamah Agung. Ini suatu yang perlu dikaji oleh masyarakat. Ini ada 2 norma, ya. Satu membatalkan, satu tetap mempertahankan. Ya, ini harus dikaji oleh masyarakat akademis. Ini jadi sub perdebatan baru nih Pak ya? Iya. Apakah bisa atau tidak? Iya. Artinya tidak menutup kemungkinan dong Pak. Kalau seandainya kemudian nanti ada PK lagi, maka hakim menerima dan kemudian memproses sampai kemudian memutus. Ya, masalah diputus apa, putusannya apa, ya saya tidak boleh mengandai-andai karena itu belum terjadi. Ya. Jadi lebih baik kita tunggu saja apa yang akan terjadi. Ya, kita akan memperhatikan perkembangan dari tahun ke tahun, tahap ke tahap. Baik, saya harus juga fair juga untuk mengatakan bahwa kenapa kemudian MA, Mahkamah Agung, memproses PK yang diajukan oleh jaksa. Sementara menurut KUHP di pasal 263 ayat 1 yang bisa mengajukan hanya terpidana atau ahli waris. Dan tidak bisa diajukan PK terhadap putusan bebas. Sementara kita tahu bahwa Joko Chandra putusannya bebas pada waktu kasasi. Ya, Mahkamah Agung tidak punya kewenangan tentang terdakwa yang sudah diputus oleh pengadilan, sehingga itu kewenangan sudah beralih kepada eksekutor, dalam hal ini adalah kejaksaan. Jadi kita tidak mencampuri urusan kewenangan dari instansi lain. Bahwa kemudian
proses PK itu bisa diajukan oleh jaksa itu sudah beberapa kali memang, dan itu memungkinkan, Pak. Kewenangan mengajukan PK itu kan memang sudah dibatasi. Itu untuk terdakwa dan keluarga atau ahli warisnya dalam hal terdakwa sudah meninggal dunia, kan begitu. Jadi sudah dibatasi. Ya. Jadi kita tidak bisa membahas lebih detail kenapa harus begitu. Saya rasa itu normanya. Termasuk putusan hakim juga tentu itu menjadi pertimbangan hakim tersendiri. Iya, jadi putusan hakim saya juga tidak akan komentar apapun putusannya, kita hanya menghormati sebagai putusan apa adanya. Baik, terakhir Pak Abdullah, karena Pak Abdullah di Kepala Biro Humas Mahkamah Agung, belum lama ini ada foto yang viral antara Pak Ketua MA, Pak Syarifudin, dengan pengacara Joko Chandra, Anita Kolopaking. Adakah penjelasan yang Bapak sampaikan di situ? Iya, foto itu diambil pada saat 1 Syawal, ya, Idul Fitri 1441 Hijriah. Ya. Tentunya yang bersangkutan itu adalah halal bihalal, walaupun Mahkamah Agung ini tidak mengadakan open house, tetapi dia sudah datang sehingga diterima. Nah, setelah diterima itu pun waktunya sangat singkat karena penjagaan kan sangat ketat, sehingga sekedar jabat tangan kemudian foto udah disilakan meninggalkan tempat oleh protokol. Jadi bukan hanya sendiri waktu itu, ada banyak yang lain juga maksudnya, Pak? Ya lebih dari itu ya, karena itu kan pas Idul Fitri, keluarganya pun kan banyak. Jadi kalau membicarakan masalah lain rasanya tidak etis seperti itu. Nah, jadi Bapak mengatakan bahwa tidak mungkin bicara kasus di situ? Tidak mungkin bicara kasus. Karena kemudian menjadi viral dan sempat menjadi pembicaraan meskipun dijelaskan tadi oleh Pak Abdullah. Adakah kemudian ke depan sistem seperti ini atau cara seperti ini mungkin akan lebih diperketat? Kalau diperketat sudah pasti ya, karena apapun alasannya tindakan preventif, iya, tindakan preventif itu lebih penting dan lebih baik daripada hal-hal seperti itu terjadi lagi. Baik. Ya. Terima kasih Pak Abdullah, Kepala Biro Humas Mahkamah Agung, telah memberikan informasi di program Aiman. Terima kasih Pak Abdullah. Terima kasih. Saudara, upaya Joko Chandra untuk bebas dari segala jeratan bukan kali ini saja dilakukan. Apapun ia jalani dan terakhir terbongkar, ia diduga melakukan pat gulipat dengan sejumlah aparat.